Sudah akrab di hati kebanyakan masyarakat Indonesia bahwa SECI adalah yayasan yang tidak memandang bulu ketika memberikan bantuan. Kali ini telah dirangkum kilas bulanan periode September 2015, SECI menuangkan cinta kasih. Kebakaran kembali terjadi di pemukiman padat penduduk di Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada 9 September 2015. Kebakaran yang melanda di RT 1 RW 3 ini diduga akibat kebocoran LPG. 1.400 jiwa yang menempati lahan seluas 1 hektar terpaksa mengungsi di tenda yang telah disediakan. Uluran cinta kasih datang dari relawan SECI dengan membagikan paket bantuan kebakaran. Sebanyak 375 paket bantuan yang berisikan selimut, sarung, sandal, perlengkapan mandi, serta kebutuhan sehari-hari dibagikan untuk para korban. Untuk membantu mereka melewatkan waktu yang paling susah. Sebagai satu kotak kontainer barang selimut, ya salong, tapak gigi, sabun, sandal sepatu atau sekitarnya. Kita survei dulu. Ya, setelah survei kita bagikan kupon kepada yang berhak. Kita janjinya pasti tepat. Ibu Endang, perempuan lanjut usia yang sehari-hari berjualan gado-gado ini harus kehilangan rumah serta tempat usahanya. Dengan kondisi yang dialami sekarang, Ibu Endang tetap bersemangat dan bersyukur masih diberikan keselamatan. Dari Bunda Suci juga, saya juga bersyukur, dia juga nggak pernah telat. Pokoknya setiap ada musibah, mungkin bukan di RT 1 RW 3 aja, di mana tempat kayaknya dia selalu ada. Bantuan yang diberikan bukan hanya sebatas materi, tetapi juga berupa semangat dan dukungan dari relawan kepada semua korban kebakaran. Meski bencana menerpa, hidup ini terus berjalan. Satu-satunya harapan untuk melanjutkan hidup adalah tetap bersyukur dan berbagi dengan mereka yang menderita. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak bisa ditunda. Ketidakmerataan pembagian hasil pangan mengakibatkan banyak orang mengalami kekurangan makan, bahkan sampai kelaparan. Melihat kondisi ini, Yayasan Buddha SECI tergerak untuk memberikan beras cinta kasih ke 2 titik di Kecamatan Tambora, Jakarta, yaitu Duri Selatan dan Krendang. Pada tanggal 27 September 2015 yang bekerja sama dengan Polsek Tambora. Total pangan yang diberikan sebanyak 1.950 paket sembako dari Yayasan Buddha SECI dan 300 dus mie instan dari Polsek Tambora dibagikan kepada janda, lansia, anak yatim, dan semua pihak yang layak menerima paket sembako. Tentunya kami betul-betul sangat mengapresiasi dari Yayasan Buddha SECI yang mau diajak bekerja sama untuk meringankan beban penderitaan dari masyarakat di Tambora khususnya. Di tengah pergumulan ekonomi yang tak kunjung membaik bagi warga miskin, bantuan semacam ini tentunya sangat diharapkan dan dapat menumbuhkan rasa syukur para warga. Saya sangat terkesan sekali sebab Buddha SECI sudah sering banyak membantu, sering mengadakan acara seperti ini. Kegiatan kemanusiaan SECI bisa dijadikan contoh bagi lapisan masyarakat manapun untuk bersumbangsi menolong sesama. Keragaman yang ada pada masyarakat tidak menjadi penghalang bagi siapapun untuk berbuat baik. Mahalnya biaya pengobatan di Indonesia membuat masyarakat dengan pendapatan rendah enggan memeriksakan kesehatan mereka ke dokter. Akibatnya, penyakit yang lama diderita jadi semakin parah, bahkan banyak kasus yang menyebabkan kematian. 5 September 2015, Yayasan Buddha SECI Indonesia menggelar bakti sosial pengobatan penyakit kulit, THT, dan screening mata yang bertempat di sebuah gereja Kecamatan Medan Labuhan dan sekitarnya. Lebih dari 500 orang mendapat pemeriksaan kesehatan kulit dan THT, khusus bagi orang-orang yang menjalani proses screening mata akan ditindaklanjuti pada baksos berikutnya. Tujuannya sebenarnya supaya masyarakat yang tinggal di sekeliling Kecamatan Medan Labuhan ini juga bisa ikut partisipasi, kesehatannya lebih bagus lagi. Karena kan mungkin kemarin-kemarin belum ada pernah nih baksos THT, baksos kulit, baksos screening mata di daerah sini. Jadi karena hari ini ada baksos ini, jadi masyarakat sudah bisa pasti banyak terbantunya. Terlalu sering beraktivitas di bawah sinar matahari tidak baik untuk kesehatan kulit. Banyak penyakit yang bisa disebabkan oleh sinar ultraviolet, salah satunya penyakit yang diderita Fuadi Piliang. Beliau menderita basalioma atau tumor ganas kulit. Masyarakat perlu diimbau untuk selalu memperhatikan hal-hal kecil yang berdampak negatif terhadap kesehatan kulit. Dulu asalnya kan bintil-bintil putih, waktu kecil dulu kan sering nanti hilang deh. Rupanya mungkin umur bertambah juga
kondisi badan berkurang, tuh bengkak dia, tuh hilang. Tuh tumbuh lagi dia. Syukur ini udah keluar isinya, kalau enggak dulu bengkak kali. Ya udah 6 tahunan juga. Tadi kasus itu kita suruhkan untuk dirujuk ke rumah sakit yang punya fasilitas untuk membuang daripada tumor ganas tadi. Apalagi dekat mata, di mana baseloma bisa merusak daripada mata si pasien tadi. Adanya bakti sosial gratis yang digelar Seci banyak membantu masyarakat miskin untuk meringankan beban hidup mereka. Bukan hanya itu, masyarakat juga bisa mendapat pengetahuan sederhana untuk mencegah penyakitnya kembali lagi, tentunya dengan bantuan tenaga ahli medis Seci. Program Belajar Smart adalah program binaan yang baru pertama kali disosialisasikan di SDN 5 Samsam Riau. Acara ini diadakan pada tanggal 20 Agustus 2015 yang dibantu oleh relawan Seci Perwakilan Sinarmas, Sie Lisiak, Provinsi Riau. Beberapa bulan sebelumnya telah dilakukan pengukuran sepatu dan seragam sekolah untuk dibagikan kepada 670 siswa-siswi SDN 5 Samsam agar setiap anak dapat berpenampilan rapi layaknya seorang pelajar. Budi pekerti menjadi poin penting yang memang harus kita berikan kepada anak-anak kita sejak dini, agar kelak dia nanti besar bisa memberikan satu akhlak yang baik tentunya di lingkungan terkecilnya, keluarga tentunya dalam hal ini. Pada tanggal 21 Agustus 2015, para relawan dengan semangat mengajarkan anak-anak untuk mengenal moral dan budi pekerti yang merupakan dasar dari intisari setiap manusia. Anak-anak lebih bisa untuk mengerti sopan santun, terus saling menghormati sesama teman dan kepada guru dan orang tua di rumah. Bagi Yayasan Seci sendiri, ini program memang luar biasa. Insya Allah kami berharap benar kegiatan ini berjalan dengan baik, sehingga nantinya anak-anak di sini akan menjadi lebih baik. Dengan sosialisasi program Ayo Belajar Smart ini tidak hanya dapat mencerdaskan anak-anak SDN 5 Samsam, tetapi juga untuk menumbuhkan moral dan budi pekerti cinta tanah air dan sikap menghargai sesama. Pelestarian lingkungan perlu dilakukan, apalagi di tempat tinggal kita. Banyak manfaat yang dapat diambil, salah satunya untuk mencegah wabah penyakit yang diakibatkan oleh lingkungan kotor, contohnya demam berdarah. Pada tanggal 20 September 2015, relawan Seci mengajak warga perumahan Taman Palem Lestari RT 10 RW 16 Jakarta untuk kerja bakti sebagai upaya pencegahan wabah penyakit demam berdarah. Tenaga yang dikerahkan sebanyak 17 relawan dan 30 warga setempat bergerak membersihkan lingkungan. Mereka tidak segan membersihkan selokan yang biasanya menjadi sumber utama penyakit demam berdarah. Coba dicek selokan-selokan di sekitar wilayah kita ini. Nah, baru ketahuan ternyata selokan-selokan banyak yang mampet. Nah, timbullah ide, bagaimana kalau kalian kerja bakti? Gak namanya intinya kan wilayah sendiri harus sendiri yang bersihkan. Kalau nggak sendiri siapa lagi? Relawan Seci mengimbau warga setempat untuk lebih peduli lagi dengan lingkungan mereka. Relawan juga menjelaskan tentang kegiatan Seci yang berhubungan dengan kerja bakti hari ini. Kita membantu warga Taman Palem untuk ikut proaktif membersihkan lingkungan mereka, kemudian kita memberi penjelasan tentang kegiatan Seci. Jalinan jodoh yang baik lewat kerja bakti ini diharapkan agar warga setempat terinspirasi dan mau mulai bergerak untuk melestarikan lingkungannya sendiri. Yayasan Buddha Seci adalah salah satu NGO yang keeksistensiannya cukup terkenal sampai ke pemerintahan Indonesia. Hal ini dikarenakan Seci sering terlibat langsung dalam gerakan kemanusiaan. Salah satu bukti nyatanya adalah Rusun Cinta Kasih Cengkareng. Pada tanggal 15 September 2015, tim Seci yang dipimpin oleh Bapak Hong Chin selaku CEO TAI TV disambut oleh Yayasan MIK Nusantara, yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai koordinator yang mendampingi warga Rusun Marunda. Tak ketinggalan, Kadin Perumahan Pemprov DKI Jakarta Ika Lestari Aji hadir di acara ramah tamah tersebut. Kedua belah pihak sangat mengapresiasi keberhasilan Seci dalam membangun rusun untuk warga Kaliangke supaya memiliki kehidupan yang layak. Saya sangat menghargai kunjungan ini
karena saya berharap partisipasi dari Buddha Seci akan membawa dampak yang sangat besar untuk pekerjaan kami di tempat ini dan di rusun-rusun yang ada di Jakarta ini. Kita juga perlu terus belajar supaya bisa meningkatkan profesionalisme serta pendampingan kita dengan lebih baik. Kerja nyata serta dedikasi tinggi untuk bersumbangsi bagi masyarakat yang kesusahan menjadikan Yayasan Buddha Seci panutan yang pantas untuk dicontoh bagi yayasan lain.